Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 5, wirausaha, subtema 2, usaha di sekitar pembelajaran ketiga. Berolahraga secara teratur baik untuk kesehatan kita. Tahukah kamu bahwa ternyata medan magnet juga berpengaruh terhadap kesehatan? Manfaat magnet untuk kesehatan sudah dikenal sangat lama. Masyarakat Tiongkok dan India kuno telah membuktikan bahwa penggunaan batu yang menghasilkan magnet dapat mengatasi berbagai penyakit. Mereka sudah mengenal hal tersebut lebih dari 2000 tahun yang lalu. Ayo kita pelajari lebih lanjut tentang magnet. Apakah kamu masih ingat tentang jenis-jenis dan sifat magnet? Apakah kamu dapat menyebutkan benda magnetis dan non-magnetis yang ada di dalam kelasmu? Diskusikan secara berpasangan dan tuliskan jawabannya pada kolom berikut ini. Jenis-jenis dan sifat magnet yang saya ketahui adalah jawabannya sebagai berikut. Magnet tetap atau permanen yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan yang tetap atau permanen walaupun proses pembuatan magnet sudah dihentikan. Sifat atau jenis yang kedua, magnet tidak tetap atau remanen yaitu magnet yang memiliki sifat kemagnetan yang sementara yaitu hanya terjadi saat proses pembuatan magnet. Ketika dihentikan, maka kemagnetan akan menghilang. Contoh-contoh benda magnetis dan non-magnetis di dalam kelasku adalah sebagai berikut. Benda magnetis, contohnya penggaris besi, cutter, gunting, peniti, penjepit kertas, sabuk, dan lain sebagainya. Benda non-magnetis, kursi, meja, spidol, pensil, penghapus, pulpen, dan lain sebagainya. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah melakukan percobaan dan menulis laporan tentang benda magnetis dan non-magnetis yang ada di sekitar rumahmu. Presentasikan laporan tersebut di dalam kelompok. Ketika temanmu melakukan presentasi, kamu dapat mencatat informasi-informasi penting di dalam tabel berikut. Pada pertemuan sebelumnya, kamu telah membuat peta pikiran tentang data diri. Kamu akan menggunakan data diri tersebut untuk membuat daftar riwayat hidup. Apakah kamu masih ingat pelajaran sebelumnya tentang daftar riwayat hidup? Apa yang dimaksud dengan daftar riwayat hidup? Jawabannya sebagai berikut. Daftar riwayat hidup adalah lembaran kertas yang berisi gambaran diri seseorang yang meliputi identitas, riwayat pendidikan, serta pengalaman seseorang atau yang lainnya. Apa tujuan kita membuat daftar riwayat hidup? Untuk melamar pekerjaan dan untuk kebutuhan lainnya. Apa saja yang perlu dicantumkan dalam daftar riwayat hidup? Identitas diri, riwayat pendidikan, riwayat pekerjaan, nama lengkap dan tanda tangan, dan keterangan lainnya. Perhatikan kembali peta pikiran tentang data diri yang telah kamu tulis pada pertemuan sebelumnya. Pilih dan pilahlah informasi yang perlu kamu cantumkan dalam daftar riwayat hidup tersebut. Perhatikan petunjuk pengisian daftar riwayat hidup berikut. Petunjuk pengisian daftar riwayat hidup. Yang pertama, data pribadi. Yang kedua, bidang yang diminati. Yang ketiga, riwayat pendidikan. Yang keempat, ekstrakurikuler dan kursus. Yang kelima, kecakapan. Yang keenam, kesimpulan. Perhatikan contoh formulir daftar riwayat hidup berikut. Daftar riwayat hidup mencantumkan data pribadi seperti nama, alamat, kode pos, nomor telepon, jenis kelamin, tempat tanggal kelahiran, warga negara, agama, kemudian bidang yang diminati, memuat saya berminat di bidang
riwayat pendidikan, ekstrakurikuler dan kursus, kecakapan, kesimpulan, dan nama jelas serta tanda tangan. Tahukah kamu bahwa informasi yang tercantum dalam daftar riwayat hidup dapat berbeda-beda? Hal tersebut tergantung kepada tujuan dan kebutuhan dari daftar riwayat hidup tersebut. Buatlah daftar riwayat hidupmu berdasarkan contoh formulir di atas. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini. Bagian mana yang sudah kamu pahami dengan baik? Bagian mana yang belum kamu pahami? Apa yang akan kamu lakukan agar lebih paham? Manfaat apa yang kamu peroleh dari pembelajaran hari ini? Sikap apa yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari? Tunjukkan dan jelaskan kepada orang tuamu daftar riwayat hidup yang telah kamu buat. Minta orang tuamu menuliskan komentarnya. Demikian video pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.